Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan masuk dalam ibadah doa pagi. Sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa, marilah kita renungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus 4 ayat 8. Di pagi yang indah ini, firman Tuhan terambil dari kitab Yakobus 4 ayat 8. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika menemukan kitab Yakobus 4 ayat 8, saya bacakan, yaitu firman Tuhan yang berkata, "Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu." Yakobus menuliskannya ini tidak ada lain supaya kita menyadari bahwa hidup ini kita butuh Tuhan. Kita harus menyadari bukan waktu susah saja kita mencari Tuhan, tetapi dalam keadaan biasa-biasa saja atau dalam keadaan senang pun kita harus mendekat kepada Tuhan. Sebab hidup kita ini rapuh. Hidup kita ini sangat rapuh sekali. Tuhan Yesus memperumpamakan seorang yang mempunyai harta yang melimpah. Dia mempunyai kekayaan yang begitu luar biasa. Dia membuat gudang gandum, dia masukkan makanan, semua melimpah. Dia berpikir bahwa dia akan kenyang dan ada persediaan makan dalam tahun-tahun hidupnya. Tetapi Tuhan Yesus berkata perumpamaan ini, "Engkau orang bodoh, ketika engkau membuat gudang untuk gandum makananmu, untuk masakanmu, untuk apapun kekayaanmu, tiba-tiba engkau mati, nyawamu dicabut, untuk siapakah itu gerangan?" Jadi Yakobus mengingatkan kita bahwa perlunya kita mendekat kepada Tuhan supaya Ia mendekat. Karena firman Tuhan berkata, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama engkau hidup. Maka Tuhan akan memelihara kita, menjaga kita." Musa menuliskannya dalam Mazmur 91. Dikatakan orang dalam perlindungan Tuhan. Orang perlindungan Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan. Di dalam Mazmur 91 dikatakan ayat 1 demikian, "Orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Musa menuliskannya lewat firman Mazmur 91, "Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang membusuk." Jadi dikatakan, jika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan mendekatkan diri kepada kita. Ada perteduhan, ada perlindungan, maka Dialah akan melepaskan kita dari jerat penangkap burung, dari celaka yang akan mendatang menghampiri kita, dari suatu bahaya. Tuhan akan menghindari jalan-jalan kita dari hal yang demikian, dari bahaya celaka, musibah. Tuhan akan menopang kita, menjagai kita, keluar masuk kita. Inilah kita harus mengklaim janji firman Tuhan. Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekatkan dirinya kepada orang yang mencari Dia. Tidak akan pernah sia-sia. Di pagi hari yang indah ini dikatakan, "Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaan ialah pagar tembok." Musa menuliskannya, orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala hal celaka. Lalu dikatakannya, dijauhkannya dari segala penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pedang. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendekatkan diri percaya kepada Tuhan, Tuhan ada pada kita. Jika Tuhan ada pada kita, siapakah lawan kita? Alkitab mengatakan dalam Mazmur, Tuhan akan menginjak-injak musuh kita. Dikatakan Dia akan menjauhkan kita dari segala penyakit sampar yang mengamuk di waktu petang, dan penyakit menular yang berjalan di waktu malam dalam gelap. Bapak Ibu sekalian, kita mengalami suatu masalah kemarin ketika COVID. Begitu luar biasanya dunia ini dihadapkan dengan flu,
yang begitu luar biasa. Kematian merajalela di seluruh dunia. Bukan Indonesia saja, seluruh dunia mengalami kematian yang mengerikan akibat virus COVID. Tetapi percayalah, banyak anak-anak Tuhan yang dilindungi dari penyakit itu. Karena mereka percaya aman dalam perlindungan Tuhan. Aman dalam kasih sayang Tuhan. Sekalipun dia tidak melewati masa-masa kritis itu, toh dia juga diselamatkan, diampuni dosanya, dan dia akan tenang bersama dengan Bapa. Karena kita akan tahu kemana kita akan pergi, kemana akan kita pulang. Tempat kita adalah di surga yang kekal, di mana Bapa surgawi di sana ada, di mana Tuhan Yesus ada. Maka itu percayalah kepada Yesus, percayalah kepada Dia, apa yang telah dia firmankan untuk kita. Sebab Injil itu adalah kabar baik. Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Tidak mungkin manusia itu diselamatkan oleh dirinya. Tidak mungkin manusia itu diselamatkan akibat dosa-dosanya dengan harta, dengan amal, dengan kekayaan. Tidak mungkin. Kalau dengan segala hal itu, untuk apa? Untuk apa ada pengorbanan? Sebab itu Tuhan datang sendiri ke dunia ini. Karena firman Tuhan berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal supaya mereka yang percaya diselamatkan. Kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh keselamatan. Alkitab mengatakan, sungguh dalam Yesaya 53 ayat 5, sungguh dialah yang menanggung segala beban sakit kita. Dialah yang menanggung segala penderitaan kita. Dosa kita diampuninya. Dan oleh bilur-bilur Dia, Yesus Kristus, kita dapat disembuhkan. Jadi tidak ada lain. Musa menuliskan, mendekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu lagi ke depan apakah ada lagi wabah, apakah kita akan mengalami lagi suatu hal yang berbahaya bagi dunia ini, atau perang, atau kelaparan, atau penderitaan. Tetapi Alkitab telah menguatkan kita, memberi kekuatan. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia mendekat kepadamu. Kita tidak tahu lagi apa yang terjadi di depan. Seperti COVID, jutaan orang mati. Kalau perang, jutaan orang mati. Semuanya itu bisa terjadi. Tetapi tidak ada lain. Hanya kita hidup percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan juga telah berfirmankan, bukan kebaikan saja Dia berikan kepada kita, tetapi ada suatu nanti penghakiman. Engkau akan dihakimi, semua manusia akan dihakimi. Tidak ada satupun yang tidak dihakimi. Tetapi penghakiman itu akan adil. Penghakiman itu akan adil. Orang yang nggak percaya pada Tuhan Yesus, nerakalah tempatnya. Dan sekarang itu pun sedang berlangsung penghakiman itu. Ketika 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus mati di kayu salib, Alkitab mengatakan penghakiman itu sudah berlangsung. Orang yang mati tidak dalam Tuhan, dia celaka, masuk ke dalam api neraka. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia langsung naik ke surga, di rumah Bapa. Tetapi semuanya itu akan dihakimi manusia. Engkau tidak perlu takut dengan kedahsyatan malam. Tidak perlu takut dengan kedahsyatan apapun yang terjadi. Tetapi Yakobus berkata, jika engkau mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Dia mendekatkan diri kepadamu. Dan Musa menuliskannya 2500 tahun yang lalu. Orang yang berlindung naungan Tuhan, yang berteduh dalam Dia, Dia akan menjauhi kita dari celaka, dari penangkap burung. Dia menjauhi kita dari penyakit sampar, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang dan mengamuk di waktu malam. Dia berkata juga, walau 10.000 rebah di sisi kirimu dan 1.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Sebab malaikatnya akan menopang engkau, akan menjagamu. Dia akan mengerahkan malaikat-malaikat Tuhan menjagamu di seling kemahmu. Bapak Ibu sekalian, saya kenang sekali dengan Elisa, Nabi Elisa, dalam kitab 2 Raja-Raja ayat 19 dan 20, di mana di air Yeriko itu
terjadi masalah yang sangat luar biasa. Sebab ketika orang berenang, mandi di tempat air Yeriko itu, maka dia akan mengalami keguguran. Dan ketika bayi berendam dimandikan di air Yeriko itu, bayi itu akan mati. Lalu orang-orang di situ berbicara kepada abdi Allah ini, Elisa, dan berseru untuk meminta tolong kepada Tuhan untuk melakukan hal supaya tidak terjadi lagi musibah wabah ini, bayi meninggal, dan boleh dikatakan banyak sekali keguguran. Lalu apa yang terjadi? Elisa diperintahkan Tuhan lewat firman-Nya untuk menabur garam di sungai Yeriko itu. Dan ketika ditaburkan garam, berfirmanlah Tuhan, berkata lewat hambanya abdi Allah ini Elisa, tidak akan terjadi lagi musibah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika ditabur garam, anak bayi tidak meninggal lagi dan tidak lagi terjadi keguguran. Dalam 2 kitab Raja-Raja 2 ayat 19 dan 20. Jadi Bapak Ibu sekalian, suatu ketika seorang hamba Tuhan bercerita bagaimana di Amerika Latin itu ada sebuah negara yang banyak sekali opo-oponya, teluh, santet. Dia bisa menggunakan ilmu hitam. Lalu ada seorang wanita yang bernama Maria. Dia berdoa kepada Tuhan. Lalu teringatlah di dalam kitab 2 Raja-Raja ini. Dan teringatlah apa perkataan Yesus. Jadilah garam dunia. Dan garam itu berguna juga untuk pengawetan. Untuk tidak terjadi pembusukan. Dan dia menjadi suatu yang tajam luar biasa. Lalu ditaburlah di sekeliling rumahnya. Dan demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus ditaburkan di sekelilingnya. Dan apa yang terjadi? Dia tidak kena santet, dia tidak kena teluh. Sampai dukunnya datang bertanya kepada dia, apa yang kau pergunakan? Dia berkata, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Maha Pengasih Penyayang Pemurah Hati itu, aku menjaga, memohon untuk sekelilingku, rumah kediamanku dikelilingi oleh kuasa Tuhan lewat penaburan garam. Kagetnya luar biasa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Lewat Ibu Maria ini banyak bertobat. Begitu juga seorang wanita Samaria ketika ketemu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada saat itu haus dan meminta air. Lalu wanita Samaria ini berkata, tidak baik seorang Samaria bergaul dengan orang Yahudi. Karena memang itulah ketetapan. Wanita Samaria ini mengerti bahwa orang Yahudi tidak mengingini orang Samaria. Lalu Tuhan bercerita dan memberikan tahu apa yang sesungguhnya wanita ini miliki. Ia memiliki 7 laki-laki, tapi itu pun bukan suaminya. Dia kaget luar biasa. Lalu Tuhan Yesus bercerita, dan tiba waktunya mereka akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, menyembah dalam hati kita, menyembah dalam pikiran kita. Tidak perlu lagi di Yerusalem, tidak perlu lagi kiblat, tapi kiblat kita melihat Bapa di surga, melihat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itulah penyembahan yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan akhirnya wanita Samaria ini pulang, dia bercerita dia telah menemukan Kristus dan banyak yang bertobat. Dan Alkitab mengatakan Yesus diminta datang ke Samaria itu 2 hari dia menginap, dan banyak jiwa dimenangkan luar biasa. Bapak Ibu sekalian, inilah Yakobus berkata yang mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan, maka dia akan mendekat kepadamu. Saya ulangi lagi dalam Mazmur 91, bagaimana kita mendekat kepada Tuhan, kita memperoleh kebaikan Tuhan. Kita dijauhkan dari penangkap burung sangkap, dari bahaya yang hendak mendatang kepada kita, menjauhkan dari segala penyakit sampar yang menular, dan menjauhkan kita dari hal yang tidak baik. Dikatakan lagi ayat 7 Mazmur 91, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah Tuhan tempat perlindunganmu, yang maha tinggi kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menikah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepadamu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku meluputkannya dia dan memuliakan dia. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orang yang mendekatkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan mendekat, dalam Yakobus 4 ayat 8 yang kita renungkan. Dia akan panjang umur, dan Tuhan akan mengenyangkan dia, memberikan makanan dengan panjang umur. Sebab itu, Bapak Ibu sekalian, Musa menuliskannya ini karena firman Tuhan. Dia tertulis 2500 tahun yang lalu, dan sampai sekarang masih kita mendengar bagaimana orang yang berinduan Tuhan diselamatkan, diberkati. Orang yang mencari Tuhan tidak pernah sia-sia. Itulah Bapak Ibu sekalian, di pagi yang indah ini, kita berdoa bersama-sama, kita mencari Tuhan, dan percayalah, Dia hadir di kehidupan kita. Dia akan memberkati kita pada hari ini. Dia akan menjaga kita keluar masuk kita. Dia melindungi kita. Pengorbanan kita dalam pagi setiap jam 5 doa tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan memberkati kita. Ada lagu yang mengatakan, hitunglah berkat satu persatu. Engkau pasti akan heranlah. Engkau tidak sadar bagaimana Tuhan melindungi engkau, menjagai engkau, memberkati engkau, menyembuhkan engkau dari segala penyakit, memelihara engkau. Engkau akan dijagainya. Bapak Ibu sekalian, saya lihat banyak sekali mujizat Tuhan yang terjadi. Ketika saya berdoa untuk seseorang yang mempunyai benjolan, suatu tumor, tiba-tiba hilang saja penyakit itu. Ataupun seorang yang lumpuh, ketika dia duduk dalam kursi roda, saya berdoa, tiba-tiba dia berdiri. Itu bukan karena kuat gagah saya, dan karena itu semua karena untuk kemuliaan Tuhan. Setiap orang berdoa, mujizat terjadi, bukan untuk gagah-gagah, untuk kesombongan, bukan. Semua itu anugerah Tuhan untuk kemuliaan Dia. Kita berhak mendapatkan mujizat Tuhan hari ini. Jikalau hari ini kita harus membayar pembayaran rumah, pembayaran kontrakan, pembayaran kos, kebutuhan uang finansial, kita perlu mujizat Tuhan. Itu hak kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita mendekatkan diri kepada Tuhan, meminta kepadanya. Dan kita juga meminta kepada Tuhan supaya hari ini kita dilindungi, dipeliharanya, dijauhkan kita dari bara bahaya. Kita tidak perlu lagi hidup mengandalkan diri kita dan kesombongan dan keangkuhan kita. Jauhkanlah itu daripada kita. Lebih kita berserah kepada Tuhan dan berharap, dan percayalah pertolongan Tuhan akan datang. Ketika kita diponis oleh dokter, penyakit kita stadium 4, penyakit kita yang berat-berat, yang luar biasa, dekatkanlah diri kepada Tuhan. Percayalah, kalau Yesus tetap sama dalam kitab Ibrani 13:8, Dia sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap menyembuhkan. Dia tetap menolong kita kuasanya. Dekatkan dirilah. Kalau engkau rohanimu lebih tinggi lagi, rohanimu lebih baik lagi, dekatkan dirilah dengan Roh Kudus, Roh penolong itu. Dan percayalah, pertolongan Tuhan nyata terhadap kita. Saya lihat bagaimana Tuhan menyatakannya ketika seorang mengalami krisis keuangan. Dia mengandalkan dirinya. Dia mengalami depresi yang luar biasa. Tidak ada jalan keluar untuk dapat melunasinya. Saat debt collector pun datang. Lalu teringatlah dia dalam kitab Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepadamu. Ketika dia mendekat kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan untuk minta pertolongannya, dia percaya kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba saja orang yang dihutanginya itu
tidak mau untuk dibayar dan dianggap lunas. Banyak cerita, banyak kesaksian yang menguatkan kita bagaimana pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, indah pada masanya. Jangan pernah kita lupakan itu. Itulah menjadi barometer kita, menjadi rema bahwa Tuhan, Dia setia, Dia ada, Dia dekat kepada kita. Asal kita percaya dan mau berserah kepada Dia, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, inilah pagi hari ini dalam kitab Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Tuhan, maka Dia mendekat kepadamu. Jangan mengandalkan dirimu menghadapi masalah hidup ini. Jangan mengandalkan dirimu ketika engkau diponis sakit oleh dokter. Jangan mengandalkan kekuatanmu ketika anakmu tidak dapat kau tangani. Jangan mengandalkan dirimu ketika orang-orang menyakitimu. Andalkanlah Tuhan, percayalah. Pertolongan Tuhan, rencana Tuhan lebih indah daripada rencana kita. Biarlah kita masuk di jalan anugerah kemurahan Tuhan, supaya kita melihat berkat Tuhan, supaya kita melihat kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita melihat kebaikan Tuhan selama kita hidup. Amin. Mari kita angkat pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara, maka kita akan masuk dalam pokok-pokok doa di pagi hari ini. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Kita akan masuk dalam doa Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa, mau doa untuk mereka yang sakit berat, sakit kanker, sakit liver, sakit jantung, sakit yang diponis Tuhan dan mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Marilah, karena firman Tuhan berkata, 2 orang sehati besar khasiat doa itu. Dan percayalah di pagi hari ini, tangan Tuhan cukup panjang untuk menolong kita. Dan supaya kita diampuni segala dosa dan pelanggaran kita, dijauhkannya kita mara bahaya. Marilah, tumpang tangan kananmu pada bagian yang sakit. Sakit apakah? Kepalamu sakit, taruh di tangan kananmu di kepala. Di dadamu jika engkau sakit jantung, sakit liver, sakit kanker, sakit yang berat, taruh di tangan kananmu. Kalau engkau sakit di tangan kirimu, taruh semua. Letakkanlah, supaya kita sehati berdoa di pagi hari ini. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami datang tunduk merendahkan diri dalam doa di pagi hari ini. Kami bawa segala penyakit kami di Bukit Kalpari. Dan kami percaya dalam kitab Yesaya 53 ayat 5. Segala penyakit kami ditanggungnya, dan oleh beliau kami disembuhkan. Maka kami percaya demi nama Yesus Kristus segala penyakit kami lepaskan, ke roh penyakit keluar dari tubuh kami. Kami tangking, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan firman Allah berkata, dalam nama Yesus semua kami letakkan di Bukit Kalpari, di bawah kayu salib. Demi nama Yesus kami memperoleh kesembuhan. Kami memperoleh mujizat Tuhan di pagi hari ini. Dan kami percaya kuasa-Mu menyembuhkan. Dan kami percaya dosa kami diampuni. Dan firman berkata, dosa yang merah seperti kemeja akan putih seperti salju, kotor seperti kain kesembuhan akan putih seperti domba. Terima kasih ya Bapak, kami menerima kesembuhan di pagi hari ini. Dan kami berdoa juga untuk mereka yang punya pergumulan beban masalah, beban kepicikan hidup, beban keuangan, pergumulan rumah tangga, pergumulan pekerjaan, pergumulan jodoh, pergumulan Tuhan target, budget, omset. Maka kami percaya demi nama Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang berkata, marilah kepadaku yang letih sumber berat, aku akan berikan kelegaan, kelepasan bagimu. Mintalah akan diberi, pintu akan dibukakan, cari maka akan mendapatkan. Maka demi nama Yesus Kristus Tuhan, bukakan jalan kelepasan dan rezeki yang melimpah dan keuangan dan pundi-pundi keuangan kami diberkati. Dan firman berkata dalam Mazmur 5:23, kami tidak akan berkekurangan. Tuhan akan menyediakan hidangan bagi kami di depan lawan kami. Piala kami melimpah, kemurahan
belakang kami, ikuti kami seumur hidup kami, dan kami akan memperoleh berkat yang dicurahkan. Terima kasih ya Bapa, berikan hikmat pewahyuan, lindungi kami Tuhan, pelihara kami seperti biji mata-Mu Tuhan, dan naungan kapak-Mu Tuhan kami berlindung, dan perteduhan kami, Engkaulah Allah yang menjaga kami. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, mendekat kepada Tuhan, maka Engkau mendekat kepada kami. Bapa dalam surga, berkati kami Tuhan, biarlah Tuhan segala kebutuhan kami Engkau sediakan pagi siang sore ini. Bagi-Mu segala puji, hormat, dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang agung dan maha mulia. Kami berdoa mencari sukaria. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat beraktivitas. Sampai jumpa lagi pada hari Rabu jam 5 pagi dalam doa pagi. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.